Ya, bibir dikulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel kami, Mystic Journey. Masih bersama gue Sultan Igoy dan gue Aris. Kali ini kita ingin menceritakan tentang pengalaman horor pribadinya Aris. Jadi gimana Aris ceritanya? Ya, jadi ceritanya itu sekitar tahun kemarin 2019. Dan itu waktu pas gue lagi kerja ya. Jadi gue kan kerja sebagai agen properti. Dan pada saat itu sebelum pembeli ini mau survei ini, gue harus cek lokasi rumah ini dulu kan. Jadi ini gue cek lokasi bersama 3 orang teman gue. Jadi gue berempat. Iya, berempat pada saat itu. Posisinya di mana tuh lokasinya? Lokasi itu di Cibubur. Iya. Jadi pada saat itu kita berencana buat cek lokasi rumah itu tersebut. Buat biar kita tahu gitu lokasi lingkungannya bagaimana gitu kan, sebelum kita tawarkan kepada pembeli ini kan. Nah, jadi pas kita udah kumpul, kita janjian, kita jadi kumpul di titik lokasi rumah itu, di lokasinya kan, lokasi persis rumahnya itu kita kumpul. Dan pas kita udah sampai semua nih, ada 4 orang, jadi 3 orang laki-laki, 1 perempuan, teman saya 1 cewek. Jam pukul berapa tuh? Itu sore jam 5. Oh, jam 5. Jam 5-an. Nah, kita mulai masuk ke dalam rumahnya. Ya, kebetulan ketemu yang jaga rumahnya di situ. Ya, kita ngobrol, Pak. Kita pengen cek lokasi rumah ini sebelum ada pembeli besok yang survei. Ya, jadi kita mau lihat dulu. Oh, silakan Pak, masuk. Ya, kita masuk ke dalam, kita lihat. Jadi pas teman-teman masuk kan, saya belakangan nih masuk. Jadi pas saya masuk di depan pintu ini, saya ngerasa merinding yang nggak biasanya gitu. Merinding benar-benar merinding sampai bangun semua gitu. Leher rasanya kayak nggak berasa gitu. Benar-benar merinding sampai berasa banget gitu. Oh, berdiri tuh? Berdiri semua. Ada yang berdiri tegak, cuma bukan keadilan, tapi bulu kuduk. Itu sebelumnya penjaganya ceritain ada kejadian horor apa gimana? Oh, enggak, dia enggak ceritain apa. Oh, posisi ini berempat, nggak ada yang tahu nih kalau ada itu rumah itu angker apa gimana? Enggak ada cerita satupun. Jadi pas gue masuk ke dalam, gue udah ngerasa merinding yang nggak biasa gitu. Jadi semua gitu kan, dari tangan, leher, yang berasa banget sih leher gitu kan. Leher gue ini bulu kuduknya, aduh, sampai kayak nggak berasa gitu kan. Sebelumnya untuk teman-teman penonton baru Mystikus nih, Aris ini dia bisa ngerasain sesuatu gitu, kalau misalnya kayak entah ada pengalaman horor-horor, dia bisa ngerasain gitu. Ya, lanjut. Jadi posisinya temen gue yang 3 ini udah masuk duluan, dan gue belakangan. Dan di situ gue udah ngerasa nggak enak gitu. Badan gue udah kayak masuk angin gitu atau gimana, karena auranya menurut gue ya bikin badan nggak enak gitu kan. Pas sebelum gue masuk, badan gue tuh udah merinding. Nah, di situ udah benar-benar, aduh, udah masa ini kok beda gitu rumahnya sama sebelumnya. Ini beda banget gitu kan. Nggak seperti biasa sebelum lo jadi survei. Rumah-rumah yang sebelum gue survei ini biasa-biasa aja gitu. Nggak ada kendala apa-apa lah ya. Salam biasa kan gitu. Ini biasa aja. Ini di sini gue udah salam kan, udah assalamualaikum, gue masuk. Dan gue merasa tetap merinding itu benar-benar ini apa sih, berasa banget gitu. Dan terus auranya juga kayak enak. Nah, pas itu gue masuk ke dalam, jadi teman-teman gue ini udah pada keliling nih. Jadi kita berempat ini bermencar nih. Oh, mencar nih posisi. Iya, berempat bermencar. Jadi ada yang ke ruangan kamar, ada yang ke kamar mandi gitu kan. Jadi posisi gue ini, jadi di rumah itu ada kayak kolam ya, kayak kolam ikan. Oh, bukan kolam renang? Bukan. Jadi kolam ikan ini udah nggak difungsikan gitu kan, udah kering gitu kan posisinya. Tapi cukup lumayan lega juga sih kolam ikan itu. Akhirnya gue lihat di situ malah makin parah kan. Di situ belum rasa kayak agak mual gitu. Posisi itu penjaga rumah belum ceritain ke lu kalau ada kejadian horor gitu. Iya, dia belum ceritain sama sekali sama gue kan. Sama teman-teman gue juga nggak ceritain sama sekali. Pas gue masuk ke kolam ikan tadi, gue ngerasa makin gak enak aja gitu badan gue. Ya, memang sebelumnya sih gue biasa-biasa aja gitu, nggak sakit atau gimana kan. Tapi di situ benar-benar jadi bikin badan gue nggak enak. Nah, di sini jadi di dalam 4 orang ini, temen gue ini ada yang orang bisa gitu, maksudnya dia indigo. Bukannya dia pokoknya bisa ngelihat hal-hal yang gaib gitu
bisa kita lihat gitu. Jadi di posisi pas gue di kolam ikan ini, temen gue manggil kan, Nis katanya, sini lah. Kenapa? Sini beneran. Nah itu gue lagi lihat-lihat di posisi di kolam tuh. Nah akhirnya temen gue berusaha narik gue, tangan gue ditarik sama dia. Gue juga sempat kaget juga kenapa gitu kan. Nah dia narik gue. Nah di situ dia langsung nge-share ke gue, masih bilang. Nggak usah tahu tuh kejadian itu juga. Iya. Untung aja lu nggak dipegang kata dia gitu. Emang apa? Tadi ada anak kecil di situ, cewek. Di kolam ikan itu. Oh padahal kering tuh. Dia belum detailnya ini dia nggak ceritain ke gue, dia cuma bilang tangan gue ini mau disentuh sama anak kecil itu kan. Tapi keburu pas ditarik sama temen gue ini dia nggak berhasil nyentuh gue. Tapi kalau seandainya gue kena kesentuh, ya gue bisa bakalan sakit atau gimana gitu kata dia. Yang dibilang orang kayak tempelan. Betul kayak gitu. Di situ temen gue buru-buru narik gue, dia ngeliat katanya ada anak kecil, dia detailnya nggak ceritain ke gue. Nah terus yang lain-lain masih pada ada di lantai 2 kan, ada beberapa di lantai 2. Nah yang temen gue yang bisa ngeliat ini dia nggak mau ke lantai 2. Kenapa? Nah gue juga masih bingung kan kenapa gitu kan. Emang lantai 2 ini berasa gimana ya, maksudnya agak kurang terawat gitu. Banyak sarang laba-laba atau gimana, jadi kurang terawat gitu sama si penjaga rumah ini gitu. Posisi rumahnya tuh emang udah lama nggak ditempatin apa? Jadi rumah ini memang sempat kosong pas pemilik rumahnya ini meninggal. Oh, dia meninggal. Jadi istrinya ini sempat tinggal di rumah anaknya. Dia tinggal di rumah anaknya dan rumah itu sempat kosong. Dan penjaga pun ini pun datang juga enggak, maksudnya enggak seharian stay di situ. Jadi dia cuma di pagi kalau nggak sore gitu kan. Kalau misalnya dia mau cek lokasi rumah atau survei dia ada ya. Jadi kita harus bikin janjian dulu sama yang penjaga rumah ini kan, yang megang kunci rumah ini. Nah di situ gue ini ngerasa gimana ya, makin nggak, maksudnya masih nggak enak aja gitu kan. Hawa-hawanya gitu ya. Iya, hawanya masih agak kayak mual gitu, masih kayak pengen gimana sih, mual gitu kan. Nah di situ kita belum cerita apa-apa sih, kita berempat ini kan, teman-teman gue ini. Ada yang satu teman gue yang cewek ini katanya nggak enak banget nih katanya, di bagian lehernya ini dia ngerasa kayak berat banget gitu kan. Temen gue cewek ini itu yang dia posisi di lantai 2 itu, yang cewek itu dia, kalau dia sih nggak sempet naik ke atas kalau yang cewek ini. Temen gue, jadi satu orang doang temen gue yang cowok, dia naik ke atas tuh. Nah dia naik ke atas, temen gue yang cewek ini dia tetap di bawah. Karena dia udah merasakan, dia juga sepertinya peka juga gitu sama gituan, sama hal-hal yang gaib gitu maksudnya. Berarti posisi rumahnya gede nih ya. Kata dia berat banget, dia ngelihat ke atas itu, dia sempat bisik sama gua. Banyak apa sih, penunggunya banyak, kata macam-macam rupanya. Terus dan temen gua yang bisa ngelihat ini, dia juga ngerasain hal yang sama, nggak enak juga gitu. Wah ini berat kata dia gitu. Udah buru-buru kita keluar kata dia sebelum maghrib. Pas gua keluar itu gue nyium bau kemenyan, kayak apa sih, dupa gitu ya, apa sih namanya dupa kalau dupa ya. Yang dibakar yang ada apa sih, kayu gitu ya. Itu gue di sore malam Jumat ya, maksudnya di sore malam Jumat gitu. Gue di hari Kamis waktu itu, Kamis jam 5. Nah kebetulan ya malam Jumat kan. Itu udah mau dekat maghrib, itu nyengat banget bau dupa itu. Dupa ya kayak dupa atau kemenyan gitu. Nyengat banget pas gue berada di teras rumah itu kan. Akhirnya pas gue udah lihat nih, gimana lihatnya udah belum? Udah. Jadi kita saling bertanya, udah puas belum? Udah. Nah di situ kita ngumpul tuh di teras rumahnya ini kan. Lu udah sempat masuk apa belum? Gue udah. Oh udah sempat masuk nih. Iya, gue juga udah keliling ke kamar kemana gitu. Jadi setiap ruangan gue telusurin, gue lihat gitu. Di ruangan kamar, entah kamar mandi bawah tuh nggak ada apa-apa itu, lu nggak ngerasain apa-apa? Gue masih ngerasain, cuma merindingnya udah agak hilang, cuman emang profesional lah ya, lu ngecek. Betul, ya nggak gue share juga sih itu ke teman gue. Buat rasa aura-aura nggak enak tuh, gue nggak share sama teman-teman gue. Nah pas kita ngumpul nih, setelah itu kita udah lihat semua, kita ngumpul di teras rumah itu kan. Kita ngumpul, kita ngobrol nih. Nah teman gue yang cewek ini, dia bilang
Apa tuh? Mas saya nggak kuat mas katanya, di atas tuh penuh katanya. Di atas mana mbak? Di lantai 2 saya lihat banyak penunggunya. Padahal dia belum naik ke lantai 2 tuh cewek ini ya. Iya, dia cuma ngelihat dari bawah terus dia memandang ke atas gitu. Jadi pas di setiap Sudut. itu ruang-ruangan di atas itu ada semua gitu, berbagai Menunggu. macam menunggunya. Samar-samar sih gitu. Pokoknya yang dia lihat tuh macam-macam sih di situ. Nah terus itu baru yang cewek kan. Nah temen gue yang bisa ini, yang bisa nolongin lu tadi dari anak kecil itu. Iya, dia bilang ke gue, dia nge-share di situ. Kita semua ngumpul itu kita nge-share. Apa yang kita lihat, apa yang kita alamin gitu masing-masing. Nah jadi temen gue yang bisa ngeliat ini, dia ngelihat di kamar utama lantai 1 di bawah. Iya, itu kamar cukup luas juga, ada lemari, pokoknya lemari itu lemari kayak lemari dinding ya, lemari tempel lah gitu maksudnya. Di situ ada kasur juga, masih ada kasur. Dia terus ada meja toilet, meja rias. Iya benar. Di situ dia ngelihat ada nenek-nenek Dari kaca yang di meja itu. jadi posisi duduk di atas kasur. Nenek-nenek itu. Iya, dia menghadap ke kaca meja toilet ini, meja rias ini sambil nyisir kan. Baju dipakai baju Jawa. Terus rambutnya diberai sampai panjang, sampai selutut ya. Rambut panjang putih gitu. Dia sambil nyisir, nggak tahu kayak ambil komat kamit mulutnya apa dia nyanyi atau gimana gitu. Temen gue ngeliat di situ dia ngeliat posisinya dia nyamping gitu ya. Posisi lagi nyamping, temen gue di sebelah sana nih. Jadi dia ngacanya ngeliat ke depan kaca gini kan. Nah setelah itu diperhatiin terus sama dia itu. Jadi teman-teman yang lainnya nggak ada yang ngeliat, gue pun di situ kagak ada apa-apa. Di situ emang awalnya bikin gue pengen muntah gitu, maksudnya enak gitu. Enak deh ya. Iya, maksudnya bikin badan gue makin nggak enak gitu, pas gue masuk ke kamar. Gue yang nggak tahu kenapa kan. Nah jadi ternyata temen gue ini yang bisa lihat ini, dia ngelihat ada nenek-nenek pakai baju Jawa. Dia pakai kain Jawa gitu, baju Jawa, terus lagi nyisir, cuman lagi madap ke meja rias. Dia sempet nengok ke temen gua. Nah pas nengok ini mukanya hancur sebelah sini. Cukup dia bilang dia udah nggak kuat. Dari situ langsung kita semua dipanggil sama dia, temen gue yang bisa ini. Terus yang bilang nggak kuat siapa nih, nenek-nenek ini apa temen lu? Temen gua. Oh belum nggak kuat. Iya, mungkin auranya udah mulai nggak enak kali. Badan dia juga kan. Terus dia udah nggak kuat. Kita udah kayaknya cukup, kita ngobrol aja di luar. Nah akhirnya dia ngajakin kan. Nah terus kita ngobrol itu. Dan dia bilang begitu, kita juga kaget juga ya. Kita juga, jadi yang nggak bisa ngeliat ini kaget juga, karena masing-masing semua kita udah masukin setiap kamar gitu. Tapi kita emang ngerasa nggak enak, cuman kita belum lihat wujudnya. Betul. Cuman rasanya dong nih, kayak ada yang aneh gitu, janggal. Bener. Jadi temen gue yang satu pun cowok ini, dia juga ngerasa nggak enak juga, cuman nggak di-share aja gitu. Sama saya juga nggak enak badan saya, dibilang gitu kan pas lagi ngobrol gitu. Nah di sela-sela obrolan kita, pas kita lagi ngobrol nih, selain ngobrolin hal-hal yang gaib itu tentang rumah ya, maksudnya nanya sama si penjaga rumah ini. Nah terus jadi kebetulan yang punya si pembeli ini, si perempuan ini, temen gua yang cewek ini. Oh yang ngerasa nggak enak badan itu, yang di atas ada penunggu gitu, dia yang beli. Jadi dia punya pembeli, maksudnya dia termasuk di tim gua. Dia yang bakal bawa pembeli, channel. Iya, bawa pembeli besok buat untuk survei kan. Dari Jumatnya tuh. Terus? Nah, gua tanya gimana, Mbak, kira-kira ini rumahnya cocok nggak menurut pandangan Mbak gitu kan? Tuh gua bilang yang cewek itu diem aja, diem sambil ngeliatin gua, matanya melotot. Gua kaget ya. Maksudnya lu doang tuh, nggak kan ada 3 orang tuh temen lu tuh. Jadi temen gua yang lain ini pada ngeliatin ke arah temen gua yang cewek ini. Melotot. Ya di situ dia langsung seperti kayak kemasukan. Berubah jadi macan gitu? Enggak. Dia mengeram langsung kayak orang kejam. Menggigil. Iya. Dia belum sempat bersuara gitu. Kemarin sepatah 2 kata belum. Lama dia mengeram. Akhirnya dia jatuh sampai ke bawah nih. Ke bawah meja. Kita udah geser meja tuh, kita berupaya buat, jadi tangan dia ini kan
Ngepal. Dua-duanya ini Ngepal. kanan kiri makin kenceng kan. Makin kuat. Jadi temen gue yang bisa ini dia juga bisa buat Ngeluarin orang kesurupan itu kan. Akhirnya kita bantu dan terus kata dia bilang buka kepalan tangannya gitu, tolong bantu ya baca doa salawat segala macam Al-Fatihah ayat kursi baca yang bisa, tolong buka itu, jangan sampai tangan ngepel. Kalau sampai ngepel dia bakal makin jadi gitu. Ini ada itu kita lagi pas mau berusaha buka cengkeramannya ini. Dia temen gue ini bilang ini pemimpinnya yang masuk. Yang nenek tadi bukan ada lagi tinggi gede itu, kakinya aja baru sampai di lantai 2, lututnya ya baru lantai 2, mukanya nggak kelihatan. Terus dia yang masukin. Nah di situ dia bersuara. Jadi temen gue yang cewek ini ngomong, saya penguasa di sini, kata dia begitu kan. Mau ngapain kalian katanya, ganggu saya aja katanya. Ini katanya saya enak di sini. Jadi dia betah di badan temen gue ini, cewek temen gue ini cewek ini dia betah gitu kan. Nah kata temen gue ini, temen gue teriak cepet buka kepalan tangannya. Iya, jadi kita berusaha buat melepas kepalan tangan ini sambil temen gue ini bacakan doa gitu di kupingnya ini kan. Baca doa, kita berusaha buat benar-benar keras ya, jadi tenaganya benar-benar luar biasa gitu kan. Kita mau bukanya kita sampai saya waktu itu gua 2 orang waktu itu. Satu tangan tuh. Satu tangan 2 orang. Jadi temen gue yang bisa ini dia sendiri. Dia terus baca doa di kupingnya, yang bertiap-tiap enak. Dia bilang enak kata dia gitu. Malah nantang tuh di badan doa. Iya, enak saya betah katanya di badan ini. Kata setannya itu yang melalui temen gue cewek ini kan. Akhirnya dibacain. Nah akhirnya kebuka nih, lama berkurang tenaganya, lepas alhamdulillah waktu itu. Nah pas sampai lepas dia kayak orang pingsan, nggak sadarkan diri, tunggu sekitar 5 menit gitu kita tunggu, akhirnya dia sadar. Pas dia sadar ini lemas gitu kan. Nah dia di sini ngomong betul, barusan ada yang tinggi gede itu yang ada di ruang tengah, dia adanya sih di lantai 2 katanya. Tapi yang gua lihat kata dia itu cuma baru kakinya doang di lantai 2, sebatas lutut lah. Jadi nggak tahu kepalanya kayak apa, badannya kayak apa, nggak kelihatan. Jadi genteng ini cuma sampai kaki doang. Dia penguasa di sini, maksudnya yang paling kuat. Rajanya lah ya. Betul, di situ. Nah temen gue udah berusaha menetralisir tuh yang temen gue bisa ini kan. Nah itu kita udah nggak mau berlama-lama lagi di situ karena temen gue juga khawatirnya takut dia masuk lagi kan. Benar, udah gitu banyak soalnya Bang ya. Betul, jadi di situ posisinya kita langsung pulang. Kita langsung buru-buru pulang. Pulang katanya jangan sampai kita lama-lama di sini, takutnya bakalan masuk lagi. Kita pulang masing-masing. Nah di situ kita bilang sama penjaga rumah, Pak kita permisi. Nanti kalau misalnya saya survei, saya kembali lagi. Posisinya pas keserasukan tuh penjaga rumahnya ada nggak? Ada tuh. Ada. Nah di situ dia baru nge-share. Baru ngasih tahu itu. Iya. Mungkin takut kali ya kalau kita pulang. Takutnya pas sebelum lu survei dia ngasih tahu, takutnya lu nggak jadi. Betul. Di situ memang ini karena mungkin udah lama nggak ditempatin, dia bilang begitu. Jadi ada sebelum kita pulang dia bilang ke kita, tolong diusahain aja biar jadi surveinya gitu. Ya udah kita bilang iya Pak, kita usahakan gitu kan. Akhirnya kita pulang. Terus masing-masing. Nah gue juga kan pulang sendiri tuh, temen gue udah mencari semua. Gue pas pulang ini gue ngerasa kayak di jalanan ini gue kayak bukan di jalanan biasa gitu. Jadi kanan kiri ini gue kayak dikelilingin sama pohon-pohon gede gitu. Pohon-pohon gede kanan kiri itu pohon semua, nggak ada mobil motor yang lain lewat. Pas lu pulang tuh udah maghrib apa belum? Udah setelah maghrib. Betul ngelatin maghrib. Posisi udah malam Jumat. Banyak orang yang udah pada yasinan di malam Jumat itu. Tapi gue posisinya ini yang gue bingung kenapa nggak ada motor atau mobil yang lain gitu. Gue merasa tuh kanan kiri ini pohon gede semua gitu. Kanan kiri pohon gede aja. Padahal nyatanya itu kanan kiri rumah tuh nyatanya ya. Warung biasa lah kayak perkampungan biasa gitu. Terus ya pohon gede kan kanan kiri. Gue jalan nggak jauh dari situ
gue denger suara orang ketawa, bener-bener ngagetin gue, bikin gue kesel gitu situ. Suara cewek cowok deh. Cewek, cuman agak kayak orang tua gitu. Wah begitu. Dia teriak bener-bener kenceng. Nah di situ gue kesel. Ini orang ngagetin aja loh, mana malam Jumat kan. Gue jadi bukannya malah takut, gue emosi. Oh lu nggak takut nih? Nggak takut, gue jadi malah kesel. Iya malah kesel. Oh lu mikirnya mungkin orang nakut-nakutin kali ya? Nah itu dia, posisi malam Jumat. Wah ini orang nakut-nakutin aja kali kan. Itu posisi gue udah ngelewatin pas dia udah teriak gitu. Gue nggak sempet pas gue lagi pandang gue ke depan kan bawa motor. Gue nggak sempet gue nengok. Iya cuma emang denger suara doang. Ini ngagetinnya ini yang bener-bener ganggu banget gitu, bikin gue kesel gitu. Rasanya gue pengen buat marah di situ kan. Terus sebelum gue mau balik lagi, gue ngeliat dulu di spion kan, spion motor gue lihat ternyata kok aneh gitu. Anehnya yang gue lihat itu rambutnya putih panjang itu sampai ke bawah, sampai sekaki panjang rambut, terus dipakai baju hitam panjang, mukanya nggak kelihatan. Gue nggak ngeliat mukanya kayak apa. Pokoknya yang gue lihat itu rambutnya panjang, dia teriak-teriak kencang gitu ketawa. Dia masih ada di spion tuh gue ngeliat. Yang tadinya gue marah, gue kesel macam di situ gue langsung ngedon. Itu apaan ya? Gue pikir sih feeling gue 50-50. Di situ nganggapnya apa orang gila kali gitu ya. Benar. Jadi gue 50-50. Soalnya rambutnya ini aut-autan panjang. Nggak keurus deh, pokoknya nggak keurus deh ya. Dia pakai baju hitam waktu itu. Tapi karena gue memang benar-benar penasaran, gue balik lagi, gue muter balik. Lu ngelain rasa takut lu demi penasaran? Iya, di situ gue balik lagi, gue putar balik, gue lihat. Nah pas gue muter balik ini, semua jadi berubah. Semua ada mobil motor lewat. Sebelumnya nggak. Yang tadinya tuh yang lu pohon-pohon gede, iya, jadi normal lagi. Rumah-rumah lagi. Ada rumah di pinggir jalan. Untung lu nggak tabrak lu ya. Nah itu dia makanya. Nah pas gue balik lagi lah, jadi rame gitu kan. Langsung berubah gitu. Pas posisi gue balik lagi karena dia otomatis sudah nggak ada. Dia ada di depan gang gitu kan posisinya. Ternyata itu gang. Gang. Iya, yang gue lihat pas dia ketawa itu dia di bawah pohon gede. Pohonnya tuh beneran ada apa pas di halunya doang? Di halu gua. Pas awal gue jalan itu pulang dari sana, gue ngeliat di bawah pohon gede ada orang yang ketawa itu. Pas muter balik tentunya rumah. Pas gue balik lagi, jadi lah ini kok rame lagi gitu. Jadi kayak biasa di situ. Jadi kayak penglihatan gue kayak disirap atau gimana, gue nggak tahu juga. Apa efek dari rumah itu? Yang tadi lu ada kejadian. Betul. Ya mungkin sampai pas gue bawa pulang juga mungkin dari ini ngikutin juga apa. Iya, gue pikir nenek-nenek tuh yang rambutnya putih panjang. Emang sih sosok itu nenek-nenek kalau gue lihat sih, cuman gue nggak tahu juga muka jelasnya kayak gimana karena tutupan rambut semua. Selebihnya rambutnya kayak aut-autan gitu, dia pakai baju hitam, jelas banget. Cuman gue nggak ngelihat jelas, gue ngelihat begini, tapi gue ngeliat di spion. Tapi pas gue balik lagi, kondisi yang tadinya kanan kiri ini pohon semua, kanan kiri kita dikelilingin, gua ini dikelilingin sama pohon. Terus berubah jadi ya rumah biasa, ada kendaraan motor lalu lalang kayak biasa lagi. Nah di situ gue juga mikir kenapa ya, apa efek dari rumah tadi gitu kan. Di situ gue udah mulai baca-bacaan kan, pas dilihat di spion itu nyata bukan manusia gitu. Masa kayak bukan manusia di situ? Nggak wajar lah ya. Iya, gue udah buat proteksi diri gue, baca doa segala macam, doa ya, kursi segala macam gue baca di situ. Ya pas gue muter arah balik, ternyata kondisi normal lagi. Gitu. Nah itu kondisi gue kan, pas pulang. Ternyata tapi pas gue sampai pulang ke rumah gue udah gak ada apa-apa sih. Aman dah ya, selamat dah ya sampai rumah. Gue mandi, langsung. Nah, waktu itu pas maghrib gitu ya, langsung sholat maghrib. Nah setelah itu gue nanya nih kondisi temen gue yang perempuan ini gimana. Yang habis tadi kerasukan itu. Betul. Apa ntar dia sakit gitu. Biasanya kan sakit tuh meriang tuh habis ketepelan apa gimana. Demam lah. Betul, tapi gue gak nelfon langsung ke temen gue yang cewek ini. Gue nanya temen gue yang bisa itu kan. Yang obatin tadi. Gue nanya sama dia gimana. Dia juga kan pulangnya karena pulangnya dianterin sama dia kan. Di papa gitu kan, lu saking lemesnya dianterin sama dia pulangnya. Nah terus dia cerita sama gue, ternyata dia di rumah kerasukan.
Oh, masih ngikutin lagi. Betul, anaknya juga sampai kaget. Karena dia posisinya pulang ini pas sampai rumah ini dia nggak cuci kaki segala macam. Oh, langsung tidur langsung ya. tidur, langsung apa ke kamarnya gitu, kamar tidurnya langsung tidur. Nggak lama, selang 10 menit dia kemasukan lagi. Kayak tadi gitu. Mungkin sosok yang sama atau gimana, kurang tahu juga sih posisi. Ya udah tinggal aku aneh. Nah terus temen gue ini ya datang lagi karena anaknya nelpon. Terus jadi temen gue itu yang cewek ini udah punya anak kan. Anak ini nelpon ke temen gue yang bisa ini. Nah terus temen gue ya balik lagi tuh. Akhirnya dia balik lagi, ya dia sembuhin lagi ya. Setelah ini pokoknya mandi kata dia gitu. Badan nggak enak pokoknya mandi gitu. Dia badan kita selalu dari sana gitu, jangan dibiasain kalau dari mana-mana kita nggak mandi atau cuci kaki, biar ada cuci muka gitu. Jangan langsung ke tempat tidur kata dia gitu. Efeknya bakalan balik lagi gitu. Udah dari situ langsung mandi. Ya setelah itu ya udah agak enakan dan dia juga nggak kerasukan lagi gitu. Udah dari pas dia obatin di rumah udah nggak ada yang kena ya. Betul. Jadi ya itu pengalaman gue sih. Maksudnya pas gue lagi survei pas waktu itu gitu. Itu emang benar-benar gila sih buat gue. Dan benar-benar nakutin juga. Tapi emang sampai sekarang rumah itu belum laku. Oh jadi lu yang pengen lihat tadi nggak jadi akhirnya beli tuh karena ada pengalaman lu cerita sempat jadi ngelihat, cuma biasa aja sih, nggak ada kayak kisah gue yang karena dia nggak bisa ngelihat apa nggak bisa ngerasain mungkin kan gitu kan. Ini kan ya orang-orang tertentu lah yang bisa ngerasain. Kita juga di situ nggak share juga sih, maksudnya ada apa gitu enggak, kita cuman ya kondisi bangunan segala macam kita yang realnya aja. Layak apa enggak gitu. Iya. Nah di situ jadi pengalaman gue yang gue gokil banget sih. Oke, untuk teman-teman mistikus yang punya cerita-cerita misteri tentang Aris nih, bisa langsung DM aja nih di Instagram kita nih, Mystic Journey. Itu ada email, bisa juga WhatsApp. Untuk teman-teman mistikus, tolong dibantu dan disupport channel YouTube kami. Caranya dengan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa di-share ya. Oke, cukup sekian dari cerita kami. Gue Sultan Igoy dan gue Aris. Sampai jumpa. Daun salam di Ketiban Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.